Oke guys, kita ketemu lagi di kebun alpukat. Hari ini tanggal, saya lupain 24 atau 25. Yang pasti kemarin tadi malam ya, Persib menang. Jadi tadi saya ke Jatinangor lawan arus konvoy gitu ya. Saya aneh kenapa orang kalau konvoy itu berasa hebat gitu ya. Anyway, saya baru diingetin sama yang tukang jualan paralon bahwa plat saya B. Tapi sudahlah. Oke, ini ketemu sama angsa. Namanya Anto dan Anti. Kalau itu Kunto dan Kunti. Mereka duluan, kalau ini baru hari ini mereka kesini. Nah, tugasnya si Anto dan Anti ini adalah untuk yang seperti teman-teman lihat, grazing. Jadi angsa itu kan kalau model-model gini ada angsa, ada mentok, ada bebek gitu ya, ada belibis. Nah, kalau angsa ini tipikalnya grazing. Grazing itu dia memang hampir 100% herbivora. Jadi makan daun. Beda sama bebek. Kalau bebek itu lebih ke dia nyari siput, nyari serangga yang ada di daerah air. Kalau punya bebek wajib ada air. Kalau punya angsa yang penting ada minumnya kan gitu ya. Mentok nggak terlalu juga ada air gitu ya. Nah, nomor satu buat grazing adalah di antara mentok, angsa, bebek, sama belibis dan teman-temannya itu adalah si angsa ini. Jadi fungsi mereka, seperti teman-teman sudah tebak, adalah untuk jadi tukang ngarit. Ini masih kecil dan baru berdua, dan kemungkinan sih mungkin dua dulu aja ya. Dia akan ngarit tugasnya. Kang, ngapain ngarit dalam kandang? Enggak. Teman-teman lihat, di sini kan kita sudah komitmen nggak pakai herbisida. Teman-teman lihat, biasanya nih di galengan tengah ini udah ada rumputnya lagi. Nah, jadi nanti itu kita kasih pagar, persis kayak pagar gini nih, gitu ya. Tapi ngotak doang, dan si angsa akan di situ dikasih minum, kasih tempat teduh aja. Jadi nanti dia akan makan di situ. Kalau udah beres, ganti gitu. Itu tugasnya si angsa. Kemudian tugasnya kalkun. Kalkun grazing nggak terlalu ya, tapi minimal burung-burung besar ini minimal ngejagain lah kalau misalkan ada elang ada apa gitu. Cuman memang kurangnya di sini kurang lampu ya, kita belum pasang lampu. Nah, ini hasil ngarit ditaruh di sini gitu ya. Ini sebetulnya sayang karena ini adalah daun-daun yang baru tumbuh ya. Teman-teman lihat, bisa lihat nih, dia kan baru tumbuh kayak gini nih. Artinya dia banyak hormonnya. Jadi next time sebetulnya kalau kita ngambil yang gini, nggak kita composting langsung di sini, tapi kita akan ekstrak si ZPT-nya sehingga nanti dipakai untuk perangsang tumbuh ketika tanaman masih muda gitu ya. Ini jadi daerah sini akan jadi composting area yang fase 1 ya. Di sini nanti. Siap. Tuh, sampai kaget. Oke ya. Oh, nggak usah. Dadah. Nah, besok main lagi. Bye-bye. Iya. Itu kemudian ini dari composting ya. Kalau kangkung mah makanannya kalkun sama bebek tadi. Kangkungnya dari mana? Dari situ gitu ya. Jadi karena kangkungnya sudah besar-besar dan bisa dipanen, maka kemarin itu kalkun bisa masuk, bebek bisa masuk. Tambahan pakannya, nutrisinya memang saya masih sediain pur gitu ya. Ini pur dispensernya di sini. Baru tadi malam bikin pur dispensernya ini gitu ya. Nanti masuknya bulk ke sini, nanti dia turun gitu ya. Kelihatan working fine dan mereka nggak terlalu banyak makan ini. Saya perhatiin tadi ya. Malah ya tadi grazing dan main-main begitu. Tuh kan. Yang lagi dimakanin si Kunti itu sebetulnya millet. Nah, jadi memang sengaja ditanemin millet, rumput dan teman-temannya. Cuman ekstrim juga tuh. Habis. Tapi emang begitu. Daripada milletnya dikasih millet, lebih baik kita, menurut saya ya, kita sebar kayak gitu. Kalau milletnya keambil ya syukur. Kalau udah tumbuh kayak gini kan dia juga banyak. Kalau toge makan ada vitamin E ya. Nah, ada juga vitamin itu, jadi sih bagus untuk ya buat bertelur gitu ya, buat reproduksi sebetulnya ya. Jadi kecambah-kecambahnya. Kalau nanti ternyata
rumputnya, milletnya bisa sampai besar ya nggak apa-apa, biomasnya lebih gede, nanti juga pasti dimakan. Saya yakin nanti di area ini mah habis semua gitu ya. Anyway, minumnya gimana? Minumnya sudah dipasang, otomatis drinker, tinggal dinyalain dari ujung ya. Ini belum dinyalain, untuk sementara masih dikasih begini doang. Nah ini area kandang kita, yang sebetulnya saya menolak kalau ini dibilang kandang ya. Ini adalah area komposter, area pabrik pupuk yang pekerjanya sudah ada baru 4 orang gitu ya, yang katanya Kunto dan Kunti ini tiap malam, setiap ada orang yang lewat bikin kaget gitu ya. Karena orang sini ternyata baru jarang banget yang tahu yang namanya kalkun bunyinya kayak gimana gitu. Tuh, si Anto sama si Anti nih. Tuh, kayaknya dia semangat aja gitu ya. Saya perhatiin, ini segala macam jenis rumput dia makan. Ada krokot juga proteinnya tinggi ya. Dia enjoy aja. Dan saya perhatiin dia tuh nggak bisa sampai narik nyabut rumput sampai akar. Jadi dia atas-atasnya aja. Jadi kemungkinan besar kalau dia dipakein grazing, dia juga cuma bersihin kayak mowing gitu ya, kayak motong rumput. Kemudian karena akarnya nggak ada, nanti rumputnya tumbuh lagi gitu. Kemungkinan besar sih bakal begitu. Karena kalau versinya bukan dicabutin sama kita ya, ini kan kalau ini versi dicabutin. Kalau versinya nggak dia nyabut sendiri, dia kayaknya nggak bisa sampai, kecuali mungkin kalau dia udah besar nanti ya. Saya terus terang belum tahu yang itu, apakah kalau dia udah besar tenaganya gede dia bisa nyabut sampai akar gitu ya. Tapi anyway ya kita lihat aja. Ini kan satu komitmen kita, untuk bukti komitmen bahwa kita memang mau ke yang lebih ekosistem friendly ya. Ini pabrik pupuknya sudah mulai berjalan. Saya sudah instruksinya setiap ngarit semua rumput masuk ke sini gitu ya. Sebelum nanti kita bikin instalasi urea cair padat, kemungkinan besar di sebelah sana ya. Nanti di sebelah sana itu akan ada, kalau itu kan pakai apa ya, kayak pakai bak gitu ya. Nah, itu belum sekarang lagi ngerjain, teman-teman lagi ngerjain greenhouse. Terus kalau kemarin belum ada, ini udah ada nih hari ini. Ini ada tandahan segini. Ini sebetulnya bukan buat tempat istirahat kalau ini sebetulnya. Ini itu kan populasi ayam itu kan bertambah gitu ya. Jadi ini itu akan sebagian, ini kan sengaja dibuat kalau ditambah ke sana gampang. Ya cuman memang bahannya segini dulu, kemudian kita juga kemarin sempat pakai ini semayan. Ini ada semayan bayam, ada semayan kemangi. Nah, nanti ini akan full sampai situ. Sebagian akan jadi gudang, ditutup sama kita. Kemudian sebagian juga jadi tempat ayam. Ya, jadi nanti begitu itu udah jadi, pagernya itu digeser gitu ya. Jadi insya Allah ini terus berkembang sesuai dengan kapasitas populasinya kita. Kita kemarin udah turun 100 ekor, kemungkinan besar besok nambah sekitar 10 ya. Jadi 110. Kemarin yang 100 mati 2. Jadi ya 98 tambah 10 ya, 108 itu akan persiapan kira-kira bulan depan atau 1 bulan setengah ke depan. Jadi ini udah berjalan. Jadi kalau ini mah lagi ngeglinding ya. Jadi mau nggak mau harus berpacu gitu. Karena jalan udah, ayamnya udah ada, DOC-nya udah datang gitu ya. Udah waktu berjalan ya otomatis. Mau nggak mau kita harus maju kan gitu ya. Ini namanya terpaksa maju. Nggak bisa malas-malasan, nggak bisa nyantai-nyantai gitu. Nanti kalau telat ya bermasalah semua. Itu sedikit tentang perkembangan kita di ladang kita di tanggal 24 atau 25, saya lupa ya. Anggap aja 24 ya. 24 bulan Juni 2026. Besok ke sini lagi untuk nganterin kalkun 1 lagi sama 6 ya. 5 anak adopsi dan 1 anak beneran dia gitu ya. Besok nanti kesinin juga
jadi penghuni-penghuni pertama. Kenapa yang kecil udah berani saya taruh di sini? Karena ternyata saya lihat dispensernya working, udah gitu ya. Karena kan kalau yang kecil, anak ayam masih kecil, masih perlu pur ya. Dispensernya working fine, oke. Berarti besok dia ke sini, gitu. Saya mau bikin video satu lagi, kita ketemu di video berikutnya ya. Oke.